Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati Wakil Presiden Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, yang saya hormati Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, yang saya hormati para Kepala Dinas Pendidikan, yang saya hormati para guru, dosen, dan tenaga kependidikan, serta yang saya cintai para siswa, mahasiswa, dan seluruh rakyat Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Amita Purata A.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian dengan rasa syukur dan tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa kita. Pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hadirin sekalian, pendidikan adalah investasi terbesar bagi sebuah bangsa. Kualitas sumber daya manusia yang unggul sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya yang kita berikan. Namun, jika kita jujur pada diri sendiri, kita harus mengakui bahwa sistem pendidikan kita saat ini masih jauh dari kata sempurna. Pendidikan bukan lagi sekedar menghafal rumus atau teori, tetapi lebih kepada bagaimana kita dapat berpikir kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di era digital ini, informasi begitu mudah diakses, namun tidak semua informasi itu benar dan bermanfaat. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, menganalisis, dan mengambil keputusan yang tepat. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk menghadapi tantangan di era digital. Pendidikan tidak hanya sebatas mengajar ijazah, tetapi lebih kepada bagaimana kita dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. Dengan pendidikan, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita, berkontribusi bagi masyarakat, dan membangun bangsa. Hadirin sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak tentang kondisi pendidikan kita saat ini. Berbagai data menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Menurut UNESCO, tingkat literasi di Indonesia memang masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah dalam literasi global. Dengan hanya 0,001% masyarakat memiliki minat baca yang tinggi. Ini berarti dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang aktif membaca. Selain itu, hasil survei PISA menunjukkan bahwa prestasi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan membaca masih di bawah rata-rata negara OECD. Hadirin yang berbahagia, selama ini kita kerap mendengar berbagai keluhan dan kritik terhadap sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita saat ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurikulum yang terlalu kaku dan kurang relevan dengan dunia kerja, kualitas guru yang tidak merata, serta keterbatasan sasaran dan prasarana di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil menjadi beberapa masalah utama. Selain itu, fokus yang berlebihan pada hafalan dan ujian membuat siswa kurang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara anak kaya dan anak miskin juga masih menjadi persoalan serius yang perlu segera diatasi. Nah, untuk mewujudkan transformasi pendidikan yang berkelanjutan, pemerintah telah merancang sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah reformasi kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja, penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja, serta peningkatan kompetensi guru melalui program pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran akan terus dioptimalkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Konsep Merdeka Belajar akan memberikan keluasan bagi sekolah untuk berinovasi dan mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
Dengan langkah-langkah komprehensif ini, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat dan menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Upaya memperbaiki sistem pendidikan kita akan dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Perubahan dunia yang begitu cepat menuntut kita untuk terus beradaptasi dan melakukan penyesuaian dalam sistem pendidikan. Terbatasnya anggaran seringkali menjadi kendala dalam mewujudkan berbagai program perbaikan. Selain itu, beragam kepentingan yang saling bersinggungan dalam dunia pendidikan, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, hingga masyarakat, membutuhkan koordinasi yang baik agar reformasi pendidikan dapat berjalan efektif. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh komponen bangsa, pemerintah, sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat harus bahu-membahu untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kepada para siswa, mahasiswa, dan generasi muda Indonesia, kalian adalah generasi emas bangsa. Kalian memiliki potensi yang luar biasa untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Manfaatkanlah kesempatan belajar sebaik-baiknya. Jadilah generasi yang inovatif, kreatif, dan berkarakter. Kepada para guru dan tenaga kependidikan, terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah kalian berikan. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Teruslah berkarya dan menginspirasi siswa-siswi kalian. Kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita bersama-sama membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik. Mari kita berikan warisan terbaik bagi generasi mendatang, agar generasi penerus bangsa dapat menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Mari kita bersama-sama membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik, pendidikan yang mampu menghasilkan generasi muda yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Pendidikan yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju dan disegani di dunia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan hidayah dalam mewujudkan cita-cita pendidikan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.